bahwa Angkatan Udara tidak terlibat di dalam persoalan ini. Dan saya mengkutuk pula. Dan seperti sudah kukatakan berulang kali dengan jelas dan tandas. Soeharto yang merupakan pejabat tertinggi di TNI Angkatan Darat kala itu ditunjuk menjadi penanggung jawab penumpasan G30 SPKI sekaligus menemukan jenazah para korban di lubang buaya. Panglima Kostrat Maijen Soeharto memimpin penggalian jenazah. Satu persatu jenazah dinaikkan dari dasar sumur. Kondisinya sudah busuk karena sudah 3 hari lebih terkubur dalam sumur yang lembab. Jenazah 7 pahlawan revolusi tersebut diangkat di lubang buaya. Tugas itu dijalankan oleh pasukan intai amfibi KKO TNI Angkatan Laut dengan masuk ke dalam sebuah sumur tua dan memasang tali guna mengevakuasi jenazah. Para korban tersebut antara lain jenazah Lejen Ahmad Yani, Maijen Mastirto Darmo Harjono, Maijen Siswondo Parman, Maijen Suprapto. Brigjen Donald Isach Panjaitan, Brigjen Sutojo Siswomi Harjo, dan Letu Pierre Tendean langsung dimasukkan ke dalam peti. Soeharto yang memimpin langsung operasi evakuasi jenazah memberikan pidato. Isi pidato Soeharto kala itu yakni Soeharto menyesalkan pembantaian para jenderal sekaligus menaruh curiga jika oknum TNI terlibat dalam pembantaian tersebut. Dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita, Ilahanam Jenderal dengan satu perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Kalau kita melihat tempat ini adalah di lubang buaya. Daerah lubang buaya adalah termasuk dari daerah lapangan Halim. Dan kalau saudara-saudara melihat pula fakta bahwa dekat pada sumur ini telah menjadi pusat daripada latihan Subwan dan Subwati yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Angkatan Udara. Mereka melatih para anggota-anggota dari Pemuda Rakyat dan Gerwani. Satu fakta, mungkin mereka itu latihan dalam rangka pertahanan di Bangkalan, akan tapi nyata menurut anggota Gerwani yang dilatih di sini, yang sekarang tertangkap di Cirebon adalah orang dari Jawa Tengah, jauh daripada daerah tersebut. Jadi kalau menurut fakta-fakta ini, mungkin apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, Panglima Besar, pemimpin besar revolusi yang sangat kita cintai bersama ini, bahwa Angkatan Udara tidak terlibat di dalam persoalan ini, mungkin ada benarnya. Tetapi tidak mungkin tidak ada hubungan dengan peristiwa ini daripada oknum daripada anggota Angkatan Udara. Lewat Super Semar, Soeharto lalu mengambil alih kekuasaan dan membubarkan PKI serta menangkap 15 Menteri Soekarno dengan tuduhan terlibat G30 SPKI.
Soekarno bukannya tak melawan. Buktinya di peringatan HUT RI pada 17 Agustus 1966, ia menyampaikan pidato yang berjudul "Jangan sekali-kali melupakan sejarah". Dalam pidato jas merah itu, Soekarno secara tidak langsung mengungkapkan Super Semar disalah-tafsirkan untuk mengakhiri kekuasaannya. Namun pidato Soekarno itu seolah tidak ada artinya karena tak mampu mengubah situasi politik yang telah dikuasai Soeharto. Perintah pengamanan jalannya dan telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Isi jiwa kita yang sedalam-dalamnya, maka pokok intisari mandat yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Satu bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini. Itulah intisari pokok daripada mandat MPRS kepada saya. Sesungguhnya toh bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bukankah demikian? Sekali lagi, bukankah demikian? Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya. Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya nation and character building. Sudah terang, gestok kita kutuk. Dan saya mengkutuk pula. Dan seperti sudah kukatakan berulang kali dengan jelas dan tandas, yang bersalah harus dihukum. Untuk itu aku bangunkan Mahmiluk. Tetapi kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus robah haluan? Kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus melempar jauh beberapa hal yang sudah nyata baik? Tidak. Pancasila, Panca-Ajimat, Trisakti harus kita pertahankan terus, malahan harus kita pertumbuhkan terus. Akan tetapi hingga detik-detik terakhir masa pemerintahannya, Soekarno tetap bersikeras tidak mau membubarkan PKI. Menurut Soekarno, inilah 3 penyebab sebenarnya tragedi G30 SPKI. Pertama, karena pimpinan PKI yang keblinger. Kedua, diakibatkan oleh tindakan subversif neokolim, yakni adanya pihak asing yang diduga sudah masuk ke Indonesia seperti CIA. Ketiga, adanya oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.